Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sukito SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang dari SDN Kluwi 2. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada sesi wawancara yang pertama, saya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Kluwi 2. Nama, Bapak Maftuhin SPDSD, untuk jabatan Kepala Sekolah Instansi SDN Kluwi 2. Tempat, ruang tamu sekolah. Hari tanggal, Senin, 12 Februari 2024. Waktu 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang, sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya selaku calon guru penggerak Pak Tuin. Kebetulan sampai hari ini baru kita dalami materi modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, kemudian sebagai pemimpin, seperti itulah. Dalam modul ini kita ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana tugas tersebut mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, yang adalah penjaringan Bapak Maftuhin, seperti itu. Betul. Nah, harapannya nanti setelah ini selesai, nanti mohon izin nanti kita rekam, kemudian nanti kita masukkan dalam video sebagai tugas dalam menyelesaikan modul 3.1 ini Pak Tuin. Selama ini bagaimana Pak Tuin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak Tuin, atau rujukan moral, seperti itu. Jadi di setiap lingkungan instansi pendidikan, apalagi yang notabene sangat kritis sekali Pak Bambang, itu mesti ada kasus-kasus. Nah, kasus itu memang ada dalam etika atau rujukan moral yang merupakan kasus yang serius harus kita tangani Pak Bambang. Kasus tersebut tentu saja membutuhkan kejelian, ketelatenan, keseriusan, bahkan keterlibatan semua pihak Pak Bambang, sehingga akan dapat terurai di dalam suatu lingkungan. Mungkin Pak Tuin selama ini bagaimana Pak Tuin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak Tuin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi selama menjalankan keputusan itu di sekolah ya Pak Bambang, Ya. ini memang ada dua kepentingan yang sama Pak Bambang, yang sama-sama benar, juga sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Dan dalam hal ini saya menggunakan musyawarah Pak Bambang terlebih dahulu bersama dengan keluarga sekolah yang mana terdiri dari kelas, bidang studi, ada operator sekolah, dan juga ada penjaga sekolah, bahkan mungkin masyarakat yang terlibat langsung di lingkungan sekolah Pak Bambang. Nah, ini kita pecahkan bersama-sama melalui forum sekolah Pak Bambang. Sehingga apa yang saya ambil dari itu merupakan kebutuhan yang tidak sepihak dan mengurangi resiko yang seminimal mungkin Pak Bambang. Oke. Berarti nanti kita bawa ke forum, kemudian tentunya ya dalam hal tersebut mengedepankan kepentingan bersama. Kepentingan bersama Pak. Oke. Kemudian Pak Tuin terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tuin lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah biasanya mempertimbangkan kepentingan bersama Pak Bambang. Saya tidak bisa sendiri, guru juga tidak bisa sendiri, tetap harus mengedepankan kepentingan skop yang lebih luas. Jadi kita tidak harapannya tidak merugikan semua pihak, gitu Pak Bambang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tuin anggap efektif, kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Tuin. Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu dengan mempertimbangkan, begitu saja mempertimbangkan serta memperhatikan efek depannya. Jadi perlu dikaji dengan sesama setelah adanya keputusan tersebut Pak Bambang. Jadi harus dipertimbangkan betul-betul Pak Bambang. Oke. Kalau kita mengacu pada apa itu tantangan, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema Pak. Hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah adanya peran hati dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Bambang. Rasa kasihan dan selalu tidak tega terhadap orang lain itu merupakan tantangan untuk mengambil keputusan. Jadi mau tidak mau tetap kita rasa subjektif itu ada Pak Bambang. Kemudian Pak Tuin terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, kira-kira ada jadwal yang harus di manage oleh Pak Tuin itu sendiri atau tidak? Nah, saya tidak mempunyai jadwal Pak Bambang, tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika yang ada di lingkungan sekolah Pak Bambang. Prinsip saya, jadi ketika ada suatu kasus yang di sekolah langsung sesegera mungkin kita selesaikan, semakin cepat masalah itu kita tangani, semakin cepat pula hasil yang dapat digunakan, dalam artian tidak berlarut-larut Pak Bambang. Kemudian Pak Tuin, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Tuin atau membantu Pak Tuin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak Tuin? Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu adanya peran serta semua pihak sekolah. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang mana ada sekolah, ada guru kelas, guru bidang studi, terus ada penjaga, ada operator sekolah, itu mereka sangat membantu Pak Bambang dalam peran serta menanggapi suatu kasus di sekolah. Jadi tetap kita libatkan Pak Bambang, bahkan mungkin kalau perlu tokoh-tokoh masyarakat, mungkin ada komite kekeluargaan. Jadi semua warga itu dilibatkan Pak Bambang sehingga meminimalisir itu. Oke. Kemudian Pak Tuin, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Tuin petik dari pengalaman Pak Tuin selama dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti itu? Pembelajaran yang kita petik dari pengalaman
dalam mengambil keputusan itu dalam etika itu saya mendapatkan banyak hal Pak Bambang, ya, yang terkait dengan langkah mengambil keputusan. Bisa begitu kita juga harus memahami bagaimana cara kita dalam mengambil keputusan. Tentu saja di situ harus bijak, arif. Di situ juga kita harus memandang lebih jauh terkait dengan dampak pengiring atau efek yang akan terjadi di kemudian hari karena keputusan yang kita ambil. Jangan sampai keputusan yang kita ambil ini nanti berdampak yang justru menjadi kurang baik. Harapannya tetap menjadi lebih baik Pak Bambang. Itu Pak Bambang kira-kira seperti itu Pak Bambang. Jadi dengan ini sehingga kita harus bisa menyesuaikan Pak Tun ya. Menyesuaikan. Ketika apa yang harus kita putuskan pada saat Kita itu, jadi benar-benar kita harus teliti, memperhatikan untuk jangka yang depannya. Ketika nanti kita akan putuskan, mungkin nanti berimbas atau berefek kepada apa yang mungkin akan dilakukan oleh betul. Ya dengan kata lain ada efek negatif dan efek positif ke depannya. Harapannya tetap ya kita cari efek yang positifnya ke depan Pak Bambang. Mungkin terima kasih Pak Tun. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika hari ini panjenengan masih dihadapkan pada kesibukan yang lain. Kemudian hari ini saya wawancarai dan ini adalah bukti panjenengan serius dalam mendorong untuk guru-guru yang ada di SDN Pluit 2 ini untuk selalu beraktivitas sesuai dengan kegiatan yang ada. Dalam ini adalah pendidikan guru penggerak. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Pada sesi wawancara yang kedua, saya bersama beliau Ibu Yuli Nuraini SAG, Jabatan Kepala Sekolah, Instansi SDN Kluwih 1, Tempat Ruang Tamu Sekolah, hari tanggal Senin 12 Februari 2024, waktu 10.35 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat. Berikut wawancara kami. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yuli. Pagi juga. Apa kabar Bu Yuli? Gimana kabar panjenengan? Alhamdulillah baik juga Bu Yuli. Sebelumnya saya minta maaf Bu Yuli mengganggu saya panjenengan. Kesempatan panjenengan hari ini saya minta izin untuk mewawancarai Bu Yuli terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Silakan. Oke, di sini kan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah yang pertama, yang kedua untuk kepala sekolah terdekat. Nah, dalam ini adalah Yuli yang selalu kepala sekolah terdekat saya. Untuk yang pertama terkait dengan pertanyaan selama ini bagaimana Bu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral. Terima kasih Bapak. Langsung saya juga menjawab terkait dengan selaku kepala sekolah dan utamanya pasti pemimpin pembelajaran. Banyak sekali masalah-masalah terkait dengan baik itu kaitannya dengan dilema etika maupun dengan kebutuhan moral. Akan tetapi kita harus mulai dulu nih. Permasalahan yang kita hadapi ini termasuk kategori yang dilema etika atau yang bukan moral. Kita harus tahu dulu apa dilema etika itu seperti apa. Jadi sepengetahuan dulu, dilema etika itu ada sebuah kasus yang sama-sama benar. Jadi untuk memutuskannya itu lebih sulit. Jadi ada satu kasus yang sama-sama benar sehingga keputusan lebih sulit dibanding dengan kebutuhan moral yang masalah tersebut adalah antara benar dan salah. Jadi sepemahaman itu seperti itu. Maka kita mengidentifikasikan dulu apa sih dilema etika, apa sih hukum, dan pasti ada.
Oke, bagus Bu ya. Jadi identifikasi dulu. Betul. Kemudian selama ini bagaimana Bu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ini Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika di SD kami ada dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak kita putuskan secara individual untuk kepala sekolah, kemudian kita putuskan sendiri tidak bisa. Ketika kita akan memutuskan sebuah kasus, apalagi itu kasus dilema etika, kita pasti akan melihat ke belakang dulu permasalahannya seperti apa, identifikasi, dan yang melibatkan siapa saja, dan kemudian kita akan bekerja secara adil. Nah, jadi kita sampaikan kepada Bapak Guru bahwa di SD kita ada sebuah kasus seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita ambil sehingga nanti pengambilan keputusan itu berpihak kepada siswa. Seperti itu. Jadi melibatkan siswa itu sendiri, kemudian mungkin orang tua, wali kelas dan pekerja tim. Jadi yang saya garisbawahi adalah kerja tim, Betul. kemudian tetap mengacu pada keberpihakan sama Pada siswa. Seperti itu. Oke. Kemudian Ibu Yuli, terkait dengan langkah-langkah Bu Yuli atau prosedur, kira seperti apa yang biasa Bu Yuli lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, kita memutuskan sebuah masalah itu berdasar pada adanya 3 prinsip. Ada 4 paradigma kalau tidak salah ya, dan ada 99 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Sehingga ketika kita nanti memutuskan sebuah keputusan yang final itu berdasar pada hal-hal yang saya sampaikan. Maka tidak hanya sekedar berdasar pada pengetahuan soal kepala sekolah, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan. Berarti intinya untuk tetap menerapkan Betul. langkah-langkah 4 Iya. paradigma tersebut dan juga 9 langkah keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Yuli itu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya sampaikan poin 2 tadi, bahwa ketika mengambil sebuah keputusan, kita tidak serta-merta harus putuskan seketika tanpa ada penelusuran lebih lanjut. Jadi kita awali dulu dengan identifikasi masalah. Kita hadirkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian keputusan itu kita ambil berdasar pada kemufakatan tersebut. Jadi langkah-langkah efektifnya seperti itu. Ya, kita lihat dulu kasusnya seperti apa sih. Kemudian kira-kira terlibat siapa saja yang masuk di dalam. Kalau di situ kan nanti masalah yang ada di kami, tidak ada masalah tentang siswa, maka di situ saya akan melibatkan siswa dihadirkan, orang tua dihadirkan, wali kelas dihadirkan, dan kemudian keputusan bersama dari satu tim adalah menjadi seperti itu. Langkah-langkah efektifnya ya. Jadi dianalisis terlebih Iya dahulu. betul, baru masalahnya tindakan. kepada Oke. tindakan yang nantinya tidak merugikan pada siswa. Ya, oke, paham Bu. Kemudian Bu, terkait dengan tantangan itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Sebetulnya terkait dengan dilema etika itu tantangannya sangat berat, Pak Bambang. Saya ceritakan kasusnya nih, karena ini masuk pada tantangannya ya. Jadi di SD kami di kelas 5 itu ada salah satu anak ini laporan dari ibu kelas. Salah satu anak yang memiliki kekurangan apa ya, secara pengetahuan itu di bawah rata-rata kelas. Tetapi dia memiliki kemampuan di bidang olahraga lebih baik. Kedisiplinan bagus, sosialnya bagus, karakternya luar biasa. Dan kebetulan usianya juga sudah lebih tua dibanding dengan anak lain. Yang menjadi permasalahan dari wali kelas adalah Bu, ini bagaimana? Atau tidak? Kalau kita berikan, kita mengikuti aturan karena secara aturan pengetahuannya di bawah rata-rata. Tetapi seandainya tidak kita naikkan, kemungkinan nanti di kelas 6 kemudian lulus, ketika lulus dia tidak bisa diterima di SMP, mengingat batas usianya sudah maksimal. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Maka ketika kita memutuskan itu, kita duduk dulu, kita panggil orang tua, kita panggil anak, kita diskusikan dengan teman-teman dewan guru. Kemudian bagaimana komentar atau usulan-usulan dari beliau, dari jajaran satu dari keputusan final, dan akhirnya keputusan finalnya adalah kita menaikkan dengan alasan usia.
kita memikirkan rasa belas kasih kepada anak, walaupun aturan tidak boleh, dan juga memikirkan jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu. Jadi lebih detail lagi nih, Iya. tentang 4 partiknya itu. Iya betul. Jadi harus kita harus pertimbangan betul-betul. Karena kita hanya keputusan sepihak saja nanti anak kasihan. Jadi terkait dengan jadwal, apakah dalam penyelesaian suatu kasus terkait dengan telematika tersebut ada penjadwalan dari Bu Yuli? Ya, tergantung kasusnya. Kalau di sekolah itu kan banyak kasus-kasus kecil-kecil gitu yang bisa kita tangani secara kondisional. Oh ini harus saya selesaikan, langsung panggil anaknya, kita selesaikan bersama, selesai sudah. Tapi terkait dengan kasus tersebut, karena laporan dari wali kelas itu masih jangkanya agak panjang pada sampai tahapan kenaikan kelas, maka kita buat schedule jadwal. Jadi kapan kita mengundang orang tua, kapan kita kemudian diskusi dengan teman-teman, itu ada jadwalnya. Jadi terkait dengan jadwal kaitannya dengan kasus di rumah ini itu kondisional, tergantung kasusnya sih. Intinya kondisional Iya, dengan kasus, maka kasus itu termasuk kasus. Iya, kalau yang kalau seringan paling cukup kita panggil anaknya, kita selesaikan, sudah selesai dan seperti itu. Kemudian begini, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus melihat keuangan. Kira-kira ada tidak yang bisa dijadikan narasumber untuk mengetahui sejauh mana sih kok hal itu bisa terjadi? Apa sebabnya? Maka banyak sekali faktor yang mendorong. Antara lain orang tua siswa yang kita perhatikan, dan utamanya adalah Dirompi. Kerja tim itu adalah sebagai faktor utama yang bisa menjadi keputusan itu final yang terbaik berdasarkan kesepakatan. Jadi yang mensupport, yang mendukung otomatis adalah kerja tim teman-teman guru yang ada di sini. Luar biasa ya Bu. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan seperti itu, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Bu Yuli petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya coba jawab, berarti ini pertanyaan terakhir ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan telematika itu merupakan pembelajaran yang luar biasa bagi saya selaku pembimbing pembelajaran dan mengapa demikian? Karena ketika kita memutuskan proses seperti yang tadi saya sampaikan, kita dihadapkan pada sebuah dilema yang betul-betul sulit. Di satu sisi kita harus mematuhi aturan koordinasi, bahwa ketika anak tersebut secara kemampuan tidak mampu, walaupun dia kedisiplinannya bagus, karena rata-ratanya jelek, itu otomatis harusnya. Tetapi sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menginginkan anak tersebut nanti bisa berkembang, bisa tetap melanjutkan pendidikan, maka ada nilai-nilai nurani yang kita pakai. Artinya dilemanya kita menabrak aturan, tetapi kita tetap mementingkan anak supaya bisa tetap sekolah. Maka itu menjadi sebuah dilema yang luar biasa, pembelajaran yang sangat luar biasa, menjadi pendewasaan buat saya selaku kepala sekolah terkait dengan masalah-masalah yang berbagi tentang dilema kita. Sangat luar biasa untuk pembelajaran dan pendewasaan saya selaku kepala sekolah. Seperti itu, Bang. Luar biasa ya Bu. Jawaban-jawaban yang menurut saya sangat bermanfaat buat saya pribadi selaku calon guru penggerak, kemudian bisa menjadi inspirasi bagi saya ke depan ketika nanti akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran seperti itu Bu. Nah selanjutnya sekali lagi saya mohon maaf atas waktunya, kemudian dan ucapkan terima kasih kembali Bu atas Sama-sama, waktunya. apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk tugas-tugas selanjutnya. Pak saya Bu ya. Sama-sama. Demikianlah pelaksanaan wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Maftuhin SPDSD dan juga beliau Ibu Yuli Nuraini SAG. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.